Hai, selalu sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Umumnya wanita sebelum menopause akan mengalami yang namanya siklus menstruasi. Tetapi ada di mana kondisi yang tidak mengalami menstruasi dalam beberapa waktu. Tentu ini akan bikin panik para wanita. Karena tidak sedikit yang menanyakan nih ke saya di kolom komentar, di DM juga banyak tentang kok saya nggak dapat menstruasi nih dok dalam beberapa waktu dan beberapa bulan nih. Ayo deh kita bahas di video ini biar nggak pada bingung. Amenore amenorrhea adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid. Dan kondisi ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang namanya amenorrhea primer, ada yang namanya amenorrhea sekunder. Amenorrhea ini perlu ditangani karena bisa menjadi tanda dari penyakit yang serius. Normalnya ya memang sebelum memasuki masa pubertas, pada saat hamil, menyusui, ketika memasuki fase menopause, wanita akan mengalami yang namanya tidak menstruasi. Selain itu, wanita yang menggunakan beberapa kontrasepsi hormonal seperti KB pil, suntik, atau implan umumnya juga tidak mengalami yang namanya haid. Nah, amenorrhea ini penyebabnya apa aja? Berbagai macam kondisi bisa menyebabkan amenorrhea, mulai dari gangguan organ reproduksi sampai gangguan hormonal. Dan ada beberapa kondisi nih yang dapat menyebabkan amenorrhea tadi. Yang pertama, gangguan pada organ reproduksi. Misalnya nih, tidak terbentuknya rahim, tidak terbentuknya leher rahim atau serviks, atau tidak terbentuknya secara sempurna vagina, itu bisa. Kemudian, adanya jaringan parut di dalam rahim akibat penyakit, misalnya sindrom Asherman. Kemudian komplikasi akibat kuretase, pernah dikuret itu juga bisa. Komplikasi dari suatu operasi sesar atau operasi lainnya pada organ reproduksi, itu juga bisa. Adanya sumbatan atau obstruksi nih, obstruksi sumbatan pada saluran reproduksi yang menyumbat si menstruasi tidak bisa keluar, itu juga bisa. Adanya kelainan pada himen atau lubang vaginanya itu tertutup total, selaput darahnya itu tertutup total sejak lahir atau biasa disebut dengan himen imperforata, itu juga bisa nih nggak menstruasi. Itu yang masalah organ ya. Kemudian gangguan hormonal itu juga bisa. Contohnya gangguan pada tiroid, mengalami penyakit tiroid, hipertiroid atau hipotiroid. Kemudian ada keganasan atau tumor nih pada kelenjar pituitari atau tumor pada ovarium atau kelebihan hormon prolaktin atau mengalami PCOS, polycystic ovarian syndrome, itu juga bisa tidak menstruasi. Kemudian olahraga dan aktivitas yang berlebihan, malnutrisi itu juga bisa. Stres yang berkelanjutan, stres yang nggak dikelola dengan baik, itu juga bisa ya. Dan juga penggunaan obat-obatan atau preparat hormon, obat-obat yang mengandung hormon, entah itu suntik KB, antipsikotik, ataupun obat-obat hormonal lainnya, itu juga bisa. Selain itu ada juga kondisi lain seperti berat badan yang berlebih atau obesitas, kemudian berat badan yang terlalu rendah atau terlalu kurus. Itu termasuk akibat gangguan makan, misalnya anoreksia atau bulimia, itu juga bisa ya. Gangguan yang namanya insufisiensi ovarium primer atau indung telurnya itu berhenti bekerja sebelum waktu usia 40 tahun, itu juga bisa. Karena kan sebenarnya sel telur itu bagusnya ya, dia itu usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian usia 30 sampai 35 tahun dia masih bagus, cuman nggak sebagus usia di bawah 30 tahun tadi. Dan kalau usia 40 tahun atau sebelum 40 tahun dia kan masih ada nih sel telurnya, walaupun tidak seoptimal kerjanya yang sebelum dari 35 tahun. Tetap itu akan ada sel telurnya. Nah, kalau memang dianya berhenti sebelum dari usia 40 tahun, itu bisa mempengaruhinya. Salah satunya ini tidak amenorrhea. Kemudian histerektomi total, sehingga seluruh bagian rahim termasuk ovariumnya ikut diangkat. Itu juga bisa ya mempengaruhi seorang wanita tidak mengalami namanya menstruasi. Gejalanya dari amenorrhea ini apa? Jadi ada kriterianya memang teman-teman dikatakan amenorrhea itu apa. Tapi sebelumnya udah pada tahu menstruasi atau haid itu merupakan proses peluruhan dinding rahim akibat
tidak dibuahinya sel telur. Dicatat diinget ya ini ya, dicatat maksudnya. Nah, siklus menstruasi ini kan terjadi setiap 21 sampai 35 hari sekali, ditandai dengan keluarnya darah dari vagina yang biasanya berlangsung selama 2 sampai 7 hari. Normalnya menstruasi ini mulai terjadi pada rentang usia 11 sampai 14 tahun, yaitu pada usia remaja, dan berhenti pada saat memasuki masa menopause. Nah, gejalanya itu tergantung dari jenisnya teman-teman. Kalau amenorrhea primer, jenis ini terjadi pada wanita usia 15 tahun yang tidak kunjung mengalami menstruasi walaupun sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas, namun dia tidak mens gitu ya, walaupun payudara membesar gitu, tumbuh bulu. Nah, kemudian amenorrhea sekunder. Jenis ini terjadi pada wanita usia subur yang sudah pernah haid sebelumnya dan sedang tidak hamil, tetapi sekarang tidak mengalami menstruasi lagi. Selama berapa lama? Selama 3 siklus berturut-turut atau lebih. Itu baru kita katakan yang namanya amenorrhea sekunder. Kalau memang baru 1 bulan gitu ya nggak menstruasi, bulan depannya dapat, berarti itu tidak bisa kita katakan amenorrhea sekunder. Selain tidak mengalami haid, amenorrhea ini juga disertai dengan gejala lain ya teman-teman, tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Kalau memang disebabkan oleh gangguan hormonal, ada keluhan tambahan nih yang mungkin muncul pada bunda, yaitu keluarnya ASI meski tidak sedang menyusui, perubahan suara biasanya menjadi lebih berat, tumbuhnya rambut yang berlebihan, tumbuhnya jerawat, rambutnya rontok parah, nyeri pada panggul, itu juga bisa. Gimana cara untuk mendiagnosis amenorrhea ini? Jadi teman-teman, untuk mendiagnosis amenorrhea otomatis ya harus konsultasi dulu ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, menanyakan nih keluhan yang teman-teman rasakan, apa sih keluhannya, kapan mulai muncul keluhannya, menstruasinya kapan terakhir, pokoknya banyak nih di anamnesis. Kemudian baru dokter akan melakukan yang namanya pemeriksaan fisik standar sampai pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Pemeriksaan penunjangnya apa aja tergantung dari kondisi teman-teman, berbeda-beda. Pertama, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan tes kehamilan. Jadi untuk memastikan apakah amenorrhea ini disebabkan oleh kehamilan atau tidak. Karena kan kalau memang hamil ya berarti nggak masalah, nggak menstruasi gitu. Kemudian yang kedua, tes darah yang meliputi pemeriksaan hormonal seperti hormon prolaktin, pemeriksaan tiroid, pemeriksaan hormon estrogen, pemeriksaan FSH, follicle stimulating hormonnya. Kemudian pemeriksaan hormonal lainnya juga, pemeriksaan testosteronnya gimana, tinggi atau tidak, untuk memastikan apakah teman-teman ada atau tidaknya gangguan hormonal yang menyebabkan si amenorrhea ini. Kemudian pemeriksaan penunjang lain yang ketiga yang bisa disarankan oleh dokter ya, itu histeroskopi. Ini untuk memeriksa kondisi pada bagian dalam rahim. Caranya gimana? Histeroskopi ini dia menggunakan selang tipis nih teman-teman, dilengkapi dengan kamera. Kemudian dilihat, diintip bagian rahimnya gimana, apakah bagus atau enggak, ada masalah apa gitu. Dan juga ada juga ya beberapa pemeriksaan penunjang lainnya yang mungkin disarankan, yaitu menggunakan USG, CT scan atau MRI. Itu untuk melihat ada atau tidaknya kelainan pada organ-organ reproduksi atau pada kelenjar pituitari, apakah ada tumor atau keganasan lainnya gitu. Kalau udah didiagnosis sama dokter memang mengalami amenorrhea dan ternyata bukan hamil, gimana cara mengobatinya? Pengobatannya tetap tergantung dari penyebabnya. Contohnya ya, yang pertama, teman-teman tetap harus melakukan perubahan gaya hidup kalau memang si amenorrhea ini dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Jadi disarankan untuk menerapkan pola hidup yang sehat, jaga berat badan menjadi berat badan ideal, mengelola stres, olahraga secara rutin, konsumsilah makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup juga harus. Kemudian yang kedua, pemberian obat dan juga terapi hormonal. Obat dan terapi hormonal itu diberikan untuk memicu siklus haid dan juga mengobati gangguan hormon. Jenis obat yang bisa diberikan untuk memicu siklus haid apa? Obat pil KB, preparat pil KB, serta obat-obat yang mengandung progestogen atau bromokriptin. Itu biasanya diberikan oleh dokter. Sedangkan untuk terapi hormonal atau penggantian hormonal
untuk mengatasi amenorenya ini juga disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Contohnya nih, terapi pengganti hormon estrogen atau ERT nih untuk amenore yang memang disebabkan oleh insufisiensi ovarium primer atau masalah di ovarium nih, nggak bisa menghasilkan hormon estrogen. Kemudian terapi pengurangan hormon androgen kalau si hormon androgennya berlebihan. Contohnya pada pasien-pasien PCOS itu juga biasanya diberikan. Kemudian terapi operasi kalau memang amenorenya disebabkan oleh tumor atau adanya jaringan parut pada bagian kelenjar pituitari gitu ya. Jadi dilakukan pengangkatan pada tumor atau si jaringan parut tersebut. Nah, sekarang tadi pengobatan. Jadi penting banget karena amenore ini banyak sekali dialami oleh para wanita nih. Sekarang kita bahas lagi tentang komplikasinya. Nah, komplikasi dari amenore ini apa aja? Jadi banyak banget dan cukup berbahaya nih ya, cukup serius nih komplikasi dari amenore. Kalau amenorenya ini terjadi akibat tidak adanya ovulasi, penderita atau pasien tersebut itu bisa mengalami yang namanya infertilitas atau kemandulan. Sementara pada amenore yang disebabkan oleh gangguan hormonal nih, misalnya kurang kadar estrogen, itu bisa resiko terjadi osteoporosis pada usia muda atau pada usia tuanya itu meningkat, itu juga bisa. Sekarang udah tahu komplikasinya, pengobatannya, gimana cara pencegahan dari amenore. Pencegahan ini penting banget karena pencegahannya ini bisa dilakukan sejak anak usia remaja. Kalau memang kita memiliki anak perempuan nih, usianya udah memasuki usia remaja, usia 15 tahun, 14 tahun, tetapi udah muncul nih tanda-tanda pubertas, tetapi tidak kunjung datang menstruasi. Sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui apa nih penyebabnya. Sedangkan kalau memang berkaitan dengan gaya hidup, jadi upaya atau pencegahan yang dapat dilakukan adalah turunkanlah resiko terjadi amenore. Kalau memang berat badan kita berlebihan, obesitas, kita jaga berat badan kita agar tetap ideal dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga yang bergizi seimbang. Kemudian kita mengelola stres dengan cara yang benar. Setiap orang ada stres, tapi tetap harus dikelola dengan cara yang baik. Berolahraga secara rutin, tetapi tidak berlebihan. Beristirahat yang cukup. Selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat atau suplemen apapun. Dan juga menjalani pemeriksaan panggul atau pap smear secara rutin sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi para bunda, tentang amenore ini, para remaja juga itu banyak sekali nih ya yang mengalaminya. Yuk kita lebih aware lagi tentang amenore ini. Namun tetap ya, amenore ini dikatakan amenore sekunder kalau dia udah tidak menstruasinya lebih dari 3 bulan. Bener banget. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di video ini. Dan jangan lupa ya di subscribe nih semua media sosial saya, Dr. SP. Wassalamualaikum.